Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dibakar cemburu dan dalam pengaruh narkoba, seorang suami di Deli Serdang tega menganiaya istrinya sendiri yang berusia 20 tahun hingga meninggal dunia. Polisi menyita 6 kg sabu-sabu serta 70.000 butir pil ekstasi asal Thailand di 3 lokasi penggerbekan. Seorang kreator konten juga ditangkap. Personel Polres Pelabuhan Belawan mengawasi kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara pilkada di gudang KPU di Jalan Mabar, Kota Medan. Kita ke informasi pertama. Petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung Deli Serdang menangkap seorang pria karena diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Penganiayaan tersebut dilatar belakangi karena cemburu. Berdasarkan laporan warga, petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung menangkap pelaku penganiayaan berinisial ZA alias Ajeng berusia 26 tahun. Pelaku tega menganiaya istrinya bernama Nia Anggraini Sembiring berumur 20 tahun hingga meninggal dunia di Jalan Beoraya, Gang Musola, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Senin malam 4 November lalu. Kapolrestabes Medan menyatakan ketika melakukan penganiayaan tersebut pelaku dalam pengaruh narkoba. Tersangka juga merupakan residivis kasus narkoba yang sudah menjalani hukuman selama 4 tahun pada tahun 2020. Menurut polisi, penganiayaan tersebut dilatar belakangi rasa cemburu kepada sang istri. Pelaku tega memukul korban sehingga mengakibatkan pendarahan pada bagian kepala. Korban kemudian meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Meninggal dunianya korban dari hasil otopsi adalah karena luka pendarahan, ada pendarahan pada kepala. Kemudian terhadap tersangka, posisi hukumnya Undang-Undang KDRT, Undang-Undang 23 tahun 2004, pasal 44 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Motifnya apa, Mas? Ya, Motifnya? motifnya cemburu. Internal ya, dari keluarga, persoalan keluarga. Tapi yang bersangkutan juga residivis, pelaku kasus narkoba. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas unit reskrim Polsek Medan Helvetia Kota Medan menangkap 2 pelaku begal yang dikenal sadis kepada korbannya. Salah seorang pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, petugas unit reskrim Polsek Medan Helvetia menangkap Zainah Likailata berusia 18 tahun dan VT berumur 16 tahun di lokasi persembunyiannya di kawasan Medan Belawan, Kota Medan pada hari Minggu 3 November. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Seorang tersangka terpaksa ditembak petugas karena berusaha melawan dengan melempar helm serta senjata tajam saat akan diringkus. Menurut polisi, kedua pelaku beraksi pada hari Minggu 20 Oktober ketika korban berinisial S sedang melintas di Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia pada pukul 5.30 pagi. Mengetahui jalan sepi, kedua tersangka kemudian mengejar korban dan langsung melukai tangan korban hingga terjatuh. Pelaku kemudian melarikan motor korban dan meninggalkannya dalam keadaan terluka. Kapolrestabes Medan menyatakan kedua tersangka sudah beraksi sebanyak 4 kali. Mereka juga terbukti mengonsumsi narkoba saat ditangkap petugas. Dari tersangka, dia sudah melakukan 4 kali dengan modus kekerasan. Pada saat kejadian dilakukan penangkapan dapat disita 1 unit ya, 1 unit motor sepeda motor korban dan 1 unit motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Lalu ada pengembangan. Kita terus melakukan pengejaran terhadap kelompok lainnya. Kita duga ada 7 kelompok yang ini masih berada di luar.
dan saya pastikan pasti tangkap, ya pasti tertangkap, dan kita akan proses berat-berat. Salah satunya adalah kelompok yang ada anak di bawah umur, jadi kami tidak tampilkan di sini. Kini kedua tersangka menjalani pemeriksaan di Polsek Medan Helvetia untuk dilakukan pengembangan kasus. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas unit reskrim Polsek Perbaungan Sedang Bedagai menangkap seorang pembobol gudang spare part atau suku cadang sepeda motor di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai. Selain pelaku, sejumlah barang bukti juga disita polisi. Menindaklanjuti laporan korban terkait tindak pidana pencurian dengan cara membobol gudang, petugas unit reskrim Polsek Perbaungan Sedang Bedagai menangkap Mandala Putra Pratama berusia 29 tahun di rumahnya di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 29 Oktober. Pelaku yang beraksi seorang diri membobol pintu gudang yang tak jauh dari rumah tersangka. Ia kemudian mengeluarkan satu persatu barang curian dan membawanya dengan motor secara berulang-ulang. Tanpa disadari, aksi pelaku diketahui seorang warga. Ia kemudian melaporkan kejadian itu kepada korban yang langsung membuat laporan kepada Polsek Perbaungan. Langsung ke lokasi, ya, jadi rangkaian penyelidikan pada saat itu kami menemukan tersangka, identitas tersangka itu MP, warga Citaman Jernih. Jadi kurang lebih 1/24 jam kami mengamankan tersangka di rumahnya, ia berdomisili di Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan. Dengan barang bukti bisa kami amankan, belum sempat dijual dengan tersangka. Itu barang bukti berupa apa ya? Itu berupa alat-alat spare part, ya, ban dan alat-alat kendaraan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman selama 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Sedang Bedagai. Jaringan internet milik sebuah provider atau penyedia jasa internet di Kabupaten Mandailing Natal diduga dibobol. Jaringan akses Wi-Fi rumahan menjadi jasa penyedia internet diduga ilegal. Diduga tidak berbadan hukum yang sah, negara pun diperkirakan mengalami kerugian yang cukup besar. Tingginya permintaan pengguna internet kategori rumahan di Mandailing Natal mendorong sejumlah pihak menjadikannya sebagai ladang untuk mencari uang. Akibatnya puluhan penyedia layanan jasa internet yang diduga ilegal menjamur. Kabel-kabel optik juga tampak di sana-sini dari kota hingga ke pelosok desa. Mereka mengkomersilkan dan menyebarluaskan jaringan internet melalui Wi-Fi dengan merek tersendiri kepada pelanggannya. Diduga para pelaku membuat server tersendiri dan voucher berbayar sendiri mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.000 untuk 2 jam. Pelaku juga menyediakan kabel yang dipasang pada tiang PLN secara ilegal serta menyediakan modem Wi-Fi di warung-warung. Terkait penggunaan internet atau Wi-Fi ilegal yang marak di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, sampai dengan saat ini kepolisian belum ada menerima laporan secara resmi, baik dari masyarakat maupun badan hukum atau perusahaan yang merasa keberatan. Namun jika ada, maka kami akan tetap melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Jika terbukti, para pelaku bakal diancam dengan Undang-Undang tentang Telekomunikasi dengan ancaman hukuman penjara dan denda Rp600 juta. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Polisi mengamankan 1 orang kreator konten dan 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain para pelaku, polisi juga menggerebek 3 lokasi berbeda dan menyita 6 kg sabu-sabu serta 70.000 butir pil ekstasi asal Thailand.
Berdasarkan rekaman video milik kepolisian, petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan bergerak cepat dengan menggerebek 3 lokasi yang berbeda. Polisi kemudian menangkap MY yang merupakan kreator konten di salah satu media sosial di Jalan Besar Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Dari dalam tas tersangka, petugas menemukan 5 bungkus sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan teh Cina dan 2 bungkus plastik besar berisi pil ekstasi berwarna biru. Di lokasi berbeda, di Perumahan Geria Deli Asri, Kecamatan Deli Tua, polisi menangkap SS alias A dan NH alias D. Di sini, polisi menemukan tas berisi 6 bungkus plastik berisi pil ekstasi dan 13 bungkus plastik berisi sabu-sabu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan 1 bungkus sabu-sabu di kawasan Namorambe. Dari 3 lokasi ini, polisi menyita barang bukti sebanyak 6 kg sabu-sabu. Narkoba ini akan dikirim ke Jakarta melalui bandara oleh mantan petugas bandara berinisial NH alias D yang diduga memiliki akses untuk meloloskan narkoba dari pemeriksaan X-ray. Menggunakan pesawat karena salah satu diantaranya punya pengalaman untuk itu, pernah melakukan pernah bawa ya, bahasa kerjanya bawa 1 kilo melalui jalur pesawat penerbangan. Dia punya akses khusus karena dia dulu outsourcing di salah satu pekerja outsourcing di bandara, lingkungan bandara, dan dia masih punya akses ID card-nya untuk masuk. Berarti barang-barangnya tidak melewati pemeriksaan gitu Pak? Ya, tidak melalui X-ray, tidak melalui intercept. Terkait kasus ini, polisi masih menyelidiki asal-muasal narkotika ini, termasuk orang yang menyuruh serta petugas bandara yang terlibat. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.